Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kiranya sehat? Alhamdulillah sehat. Karena di semester yang lalu pasti adik-adik semua sudah belajar apa itu hukum perdata. Kalau di semester lalu itu perdata, sekarang acara perdata. Pasti di semester lalu di mata kuliah hukum perdata itu sudah tahu ya apa itu hukum perdata. Apa hukum perdata? Hukum perdata itu merupakan hukum materi, sedangkan hukum acara perdata itu hukum. Ya, oke. Berarti masih ingat ya bahwa hukum perdata itu merupakan hukum material, di mana hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum. Subjek hukum saya kira sudah tahu semua bahwa subjek hukum itu hanya ada dua. Yang pertama orang sebagai subjek hukum dan badan hukum sebagai subjek hukum. Berarti hukum perdata itu yang mengatur hubungan orang dengan orang lain atau orang dengan badan hukum. Badan hukum di sini bisa berbentuk perusahaan. Tujuannya pembelajaran ini yang pertama itu memahami tata cara penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Berarti ini hanya khusus untuk sengketa perdata. Kalau pidana itu lain lagi. Kemudian mampu menentukan perkara permohonan dan perkara gugatan. Itu di hukum acara perdata itu ada yang namanya permohonan dan ada yang namanya gugatan. Permohonan itu untuk seseorang mengajukan permohonan, bisa itu permohonan perubahan nama, identitas di pengadilan, atau ada adik-adik yang tanggal lahirnya tidak sesuai antara akta kelahiran dengan ijazah, itu nanti bisa dimohonkan ke pengadilan. Yang ketiga itu mampu membuat surat permohonan dan surat gugatan. Itu ketika adik-adik ini melakukan permohonan atau gugatan, ini sangat berbeda dengan di pidana. Kalau di perdata itu adik-adik bisa langsung maju sebagai penggugat tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Itu perdata tidak perlu didampingi oleh advokat atau kuasa hukum. Ketika adik-adik paham tentang hukum acara perdata atau tentang prestasi tadi atau perbuatan melawan hukum, itu kita bisa secara langsung, tidak perlu kita sewa-sewa advokat atau pengacara. Itu bedanya dengan di pidana. Ini tujuan dari pembelajaran kita di mata kuliah hukum acara perdata. Hukum acara perdata itu merupakan hukum yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Sengketa perdata tadi itu sudah saya sebutkan contohnya, bisa perbuatan melawan hukum, bisa wan prestasi atau ingkar janji, atau adik-adik punya tanah diserobot orang lain, itu nanti masuk ke perdata. Bisa kita tuntut ke pengadilan negeri. Ini untuk hukum acara perdata. Kemudian sumber-sumber dari hukum acara perdata yang sampai sekarang masih kita gunakan itu sebenarnya ada dua, ada HIR dan RDD. Ada dua. HIR ini pada zaman Hindia Belanda ini digunakan hanya untuk orang-orang yang berada di wilayah Jawa dan Madura. Untuk masyarakat yang wilayah Jawa dan Madura, hukum acara perdatanya menggunakan HIR namanya. Sedangkan di luar wilayah Jawa dan Madura itu menggunakan RDD. Ini sampai sekarang masih digunakan sebagai sumber hukum dalam hukum acara perdata. Berarti umumnya sudah sangat tua ya. Dari zaman Hindia Belanda sampai sekarang kita masih memakai ini. Sekarang kita masuk ke gugatan. Tentu dalam hukum acara perdata kita sebagai penggugat harus paham apa saja isi dari surat gugatan. Tapi sebelum itu kita harus memahami apa itu gugatan. Gugatan merupakan suatu permohonan yang diajukan oleh seorang penggugat kepada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa. Kalau di sini sengketa perdata dengan pihak lain tergugat. Berarti ada dua pihak di sini. Ada pihak yang pertama tadi penggugat, ada pihak kedua itu tergugat. Ada dua pihak di hukum acara perdata. Kemudian jenis-jenis gugatan dalam hukum acara perdata. Yang pertama ada gugatan voluntaire.
Ini tadi yang saya sampaikan, gugatan permohonan itu. Gugatan volunter itu sama dengan gugatan permohonan. Ketika adik-adik ini mengganti nama, mengganti tanggal lahir, kemudian ada gugatan kontentiosa. Gugatan kontentiosa ini merupakan gugatan yang ada pihak lain yang kita tuntut. Tadi sudah saya sampaikan di awal, ada pihak lain yang kita tuntut di dalam satu sengketa, itu masuk ke gugatan kontentiosa. Itu uang prestasi, perbuatan melawan hukum itu masuk ke kontentiosa. Kemudian ada gugatan perwakilan kelompok. Ini ketika sengketa yang terjadi melibatkan suatu kelompok, misalnya satu RT kita bikin di pinggir sungai di Waterson, itu sungai yang tercemar sehingga dirugikan masyarakat di situ yang di pinggiran waterfront itu boleh melakukan gugatan, tetapi tidak harus semua orang yang ada di situ melakukan gugatan yang sama. Misalnya di sana itu ada 30 orang, kalau 30 orang melakukan gugatan yang sama datang satu-satu itu kan akan lama prosesnya. Tetapi semua satu RT itu nanti bisa diwakilkan 3 orang atau 1 orang yang akan melakukan gugatan, tapi tentu dengan melampirkan persetujuan dari orang-orang yang ada di pinggir sungai Waterfront itu. Kita lanjut ke isi dari surat gugatan. Tentu ketika adik-adik membuat surat gugatan itu harus memahami apa saja isi dari surat gugatan yang dibuat tersebut. Yang pertama harus ada tujuan. Ketika adik-adik melakukan gugatan ke pengadilan negeri itu harus sesuai dengan 2 hal. Yang pertama harus sesuai dengan kompetensi absolut dan harus sesuai dengan kompetensi relatif. Kemudian yang kedua, identitas parpihak. Identitas parpihak itu harus dicantumkan di dalam surat gugatan. Kemudian ada posita. Yang keempat itu ada petitum. Posita itu dasar hukum. Yang ke petitum itu ada tuntutan. Kemudian yang terakhir ada tanda tangan. Tentu di dalam surat gugatan itu harus kita lampirkan atau tentukan tanda tangan. Tanda tangan kita sebagai penggugat. Kalau kita tidak memakai jasa advokat, tetapi kalau kita memakai jasa advokat itu biasanya tanda tangan dari advokat sebagai perwakilan. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan, Umi. Sini kan kalau ketika persidangan itu tidak sama, lalu bagaimana gugatannya? Oke, posita itu dasar hukum, sedangkan petitum itu tuntutan. Ketika kita membuat satu surat gugatan itu harus ada posita tadi, seperti yang sudah saya sampaikan. Apa dasar hukumnya? Kalau di posita dasar hukumnya penyerobotan lahan tadi, penyerobotan lahan oleh orang lain, itu berarti perbuatan melawan hukum. Maka di petitum itu harus kita sebutkan karena sudah terjadi perbuatan melawan hukum oleh pihak A di situ. Jangan cepat nanti di petitum di positanya tadi perbuatan melawan hukum, sedangkan di petitum Umi sampaikan misalnya karena telah terjadi perbuatan ingkar janji oleh pihak A, berarti itu tidak sesuai. Yang di atas itu perbuatan melawan hukum, itu sudah di petitum itu buat prestasi atau ingkar janji. Maka ketika terjadi seperti ini, itu akan ada gugatan kabur namanya, gugatan kabur. Maka kalau gugatan kabur itu nanti tidak akan dilanjutkan oleh pengadilan. Namun ketika gugatan kabur itu masih bisa mengajukan gugatan baru untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang tadi. Dan nanti para penggugat maupun tergugat menyampaikan alat-alat buktinya masing-masing. Di sini disampaikan. Setelah semua sudah selesai, pembuktian sudah selesai, maka yang terakhir itu kesimpulan. Majelis hakim nanti akan melakukan musyawarah. Mereka akan musyawarah bagaimana putusannya. Setelah itu nanti akan dipanggil para pihak di situ, kemudian diputuskan. Ini untuk tahapan-tahapan dalam persidangan. Untuk lebih detailnya, mari kita tonton video animasi berikut. Pertama, terkait pendaftaran gugatan. Pendaftaran gugatan ini dilakukan oleh penggugat pada pengadilan negeri yang berwenang dan kemudian penggugat membayar biaya perkara. Setelah pendaftaran gugatan, maka langsung mendapatkan nomor register perkara dari panitra. Dan
Selanjutnya yang kedua yaitu pemanggilan para pihak. Gugatan yang telah didaftarkan lalu dilimpahkan pada ketua pengadilan. Kemudian ketua pengadilan menunjuk majelis hakim yang bertugas mengadili perkara tersebut, dan kemudian majelis hakim menetapkan hari dan tanggal sidang pertama serta memerintahkan untuk memanggil para pihak. Tahap yang selanjutnya yaitu sidang 1. Nah, di sini apabila para pihak yaitu penggugat dan tergugat telah hadir di persidangan, maka majelis hakim akan memerintahkan para pihak terlebih dahulu untuk melakukan proses mediasi. Kemudian para pihak yang berperkara menempuh proses mediasi, yang mana proses mediasi ini difasilitasi oleh seorang mediator yang terdaftar di pengadilan negeri yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu, paling lama sekitar 40 hari. Nah, apabila setelah melakukan mediasi, namun para pihak belum juga mendapatkan kesepakatan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan proses yaitu jawab jinawa, dengan diawali pembacaan gugatan oleh pihak tergugat, kemudian dilanjutkan pembacaan jawaban dari pihak tergugat, yang mana dari jawaban tergugat akan disanggah dengan replik dari penggugat, kemudian dapat juga dibantah dengan duplik dari tergugat. Nah, kemudian dilanjutkan yaitu pada sidang pembuktian. Pada sidang ini, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti masing-masing untuk memperkuat dalil-dalil yang telah mereka utarakan. Nah, pembuktian ini bisa berupa bukti yang tertulis maupun keterangan dari saksi para pihak yang terlibat. Kemudian, apabila sudah tidak ada lagi alat bukti yang diajukan dan diperiksa, maka hakim akan menutup proses pembuktian dan kemudian mempersilahkan para pihak untuk menyusun kesimpulan daripada agenda sidang selanjutnya setelah pembuktian, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berisi pendapat para pihak yang memperkuat dalil-dalil mereka berdasarkan hasil pembuktian. Ada pertanyaan sebelum kita tutup pada sesi pertemuan perkuliahan saat ini? Tidak ada. Udah ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan di minggu pertemuan berikutnya, di minggu depan, kita akan membagi kelompok untuk persentase ke depan sesuai dengan materi perkuliahan kita yang ada di rencana pembelajaran semester awal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.